seks bebas, katakan tidak pada nafsa dan terorisme. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, ada yang ingin kalian tanyakan? Kak, izin bertanya, pernikahan ini tuh seperti mana sih? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di mana seseorang itu masih di bawah usia perkawinan. Saat ini, usia perkawinan yang ideal adalah 21 untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gen. Perkenalkan, nama saya Altijah Aini. Saya dipanggil Eja. Saya merupakan salah satu pengurus Genre Kabupaten Kepahyang tahun 2024-2025. Genre atau bisa disebut dengan generasi berencana merupakan suatu organisasi yang sangat penting bagi kehidupan remaja, di mana genre ini mengayomi untuk para remaja untuk menghindari triad KRS. Saya sebagai salah satu pengurus Genre Kabupaten Kepahyang tahun 2024, mestinya saya memiliki bidangnya, yaitu ekonomi kreatif. Terutama saya adalah seorang ketua bidang dari ekonomi kreatif. Di bidang ekonomi kreatif sendiri telah menciptakan beberapa produk, di antaranya pembuatan keripik pohon pisang dan pembuatan keripik daun kopi. Di genre ini sendiri saya telah memiliki banyak sekali pengalaman, di antaranya yang pertama saya sebagai fasilitator tentang kita satu dan menjadi peserta di apresiasi duta dan jambore ajang kreativitas. Teruslah memotivasi dan membuat inovasi dan menjauhi 3 ini. 1 tahun mengabdi, seumur hidup menginspirasi. Salam Genre. Hai semuanya, selamat datang di podcast Motivasi Diri, di mana di sini kita akan membahas hal-hal seru, inspiratif, dan bermanfaat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Fionika dan teman saya Oktalia Namayansari. Kita hari ini mempunyai tema yang menarik banget nih, khususnya untuk kalian para generasi muda. Baiklah, kita akan mengobrol tentang perjalanan organisasi generasi berencana alias Genre. Dan nggak cuma itu, kita juga kedatangan tamu spesial nih, yaitu Al-Ija, di mana dia sudah lama aktif di organisasi Genre. Selamat datang Al-Ija. Terima kasih telah mengundang saya di podcast kalian. Baiklah, sebelumnya kita persilahkan Al-Ija untuk memperkenalkan dirinya secara lebih lengkap dan detail. Oke, baik. Di sini perkenalkan, nama saya Al-Ija Aini. Saya biasa dipanggil Eja. Saya merupakan salah satu pengurus Genre Kabupaten Kepahyang tahun 2022 sampai tahun 2025. Saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 1 Kepahyang. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin Eja bisa cerita dulu nih. Cerita lebih lengkap mungkin apa sih itu Genre? Ya, baik. Genre itu adalah singkatan dari generasi berencana, di mana generasi berencana ini merupakan mitra dari BKKBN. Apa itu BKKBN? Jadi BKKBN itu adalah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, di mana di Genre ini memiliki 3 segmen. Yang pertama segmen berani, beraksi, dan berkolaborasi, di mana tersebut remaja harus menghindarkan triad KRR. Apa itu triad KRR? Di mana yaitu 1, bulan ini menggunakan 0, katakan tidak. Yang pertama, katakan tidak pada seks bebas, katakan tidak pada pernikahan dini, katakan tidak pada nafsa dan terorisme. Genre juga tentunya mengayomi pada para remaja untuk menghindari hal tersebut. Wah, menarik banget ya. Kalau boleh tahu, kapan nih Genre mulai berdiri dan bagaimana awalnya? Oke, baik. Genre didirikan pada tahun 2012 oleh seorang muda yang bernama Joko Sarono, di mana waktu itu sebelum ada Genre disebut dengan PIK Masyarakat, yaitu Pusat Informasi Konseling Masyarakat, yang didirikan oleh Joko. Ini memberikan banyak sekali manfaat kepada kaum remaja. Wah, keren ya. Terus kenapa sih organisasi ini penting bagi anak muda? Oke, kenapa penting? Karena sangat penting sekali bahwasanya anak muda harus menghindari KRR ini tadi.
terutama menghindari pernikahan dini, seks bebas, dan nafsa. Ngomong-ngomong soal genre, kita pengen tahu nih bagaimana Eja ini bisa terlibat dalam organisasi genre ini. Oke, baik. Awalnya saya terlibat di organisasi genre, yaitu pada tahun 2023. Saya pertama kali masuk SMA Negeri 1 Kepahyang, itu saya mengikuti suatu eskul, yaitu PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Di situ saya banyak sekali belajar tentang hal-hal yang harus dihindari oleh seorang remaja. Terus waktu itu ada perekrutan untuk pengurus genre Kabupaten Kepahyang. Di situ saya coba untuk daftar. Alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu pengurus genre Kabupaten Kepahyang. Wow, berarti perjalanan panjang ya. Apa yang buat Eja ini bertahan di genre tersebut? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa saya sangat bertahan di genre? Karena genre itu memberikan banyak sekali manfaat, terutama untuk saya. Saya terhindar dari KKN tadi, terutama genre itu membuat saya sangat-sangat berproses sekali. Menarik banget. Bagaimana kira-kira pengalaman apa saja sih yang berkesan di genre ini? Oke, pengalamannya tentu banyak ya. Pertama itu saya tergabung di bidang itu ekonomi kreatif, di mana ekonomi kreatif ini yaitu membuat satu produk, yaitu kami keripik dari batang pisang, di mana ini kami lombakan di tingkat provinsi. Alhamdulillah juara. Pada tahun 2023 saya terpilih salah satu untuk berangkat menjadi fasilitator tentang kita. Pada tahun 2024 saya salah satu anggota yang mengikuti perlombaan Apresi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas di tingkat Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah, Kabupaten Kepahyang memiliki dan mendapatkan juara umum di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Kalau dilihat dari cerita tadi, jelas banget ya kalau genre ini berdampak positif. Menurut kamu apa dampak positif dari genre untuk remaja? Dampak positif genre untuk remaja, yang pertama yaitu remaja tahu bahaya seks bebas, pernikahan dini, dan nafsa yang menghantuinya saat ini. Setuju banget nih. Kalau dari pandangan kamu, apa sih tantangan terbesar yang ada di dalam genre ini? Tantangan terbesar, saya kan merupakan salah satu fasilitator tentang kita, yaitu ketika saya menyampaikan suatu materi kepada kalangan remaja, kurangnya kesadaran mereka untuk memperhatikan, karena bahwasannya itu tuh sangat sekali penting kepada kehidupan mereka. Kalau begitu, harapan kamu untuk masa depan remaja itu gimana? Oke, harapan saya kepada remaja, khususnya di Kabupaten Kepahyang, itu harapan saya agar remaja di Kabupaten Kepahyang terhindar dari pernikahan dini, seks bebas, agar Indonesia emas di tahun 2045 sukses. Kan tadi Eja menyebutkan nih bahwa Eja pernah mengikuti ajang event genre di provinsi, yaitu workshop tentang kita. Jadi apa sih workshop tentang kita itu? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali. Jadi workshop tentang kita yaitu merupakan suatu event dari genre Provinsi Bengkulu, di mana di workshop tentang kita ini agar menciptakan sebuah fasilitator untuk mengimplementasikan modul-modul kepada remaja-remaja terkhususnya di Kabupaten Kepahyang. Eja juga tadi sudah membahas bahwa prestasi genre Kepahyang ini sudah sampai provinsi. Apakah ada prestasi lain yang sudah masuk ke nasional atau go internasional? Oke, baik. Untuk genre Kepahyang sendiri itu masuk ke tingkat nasional. Di tahun-tahun sebelumnya, contohnya di tahun 2024 adalah salah satu pengurus genre Kabupaten Kepahyang menjadi finalis duta genre tingkat nasional. Kalau boleh tahu apa aja sih bidang-bidang yang ada di dalam genre itu? Oke, baik. Bidang yang ada di genre itu ada 4. Yang pertama, perencanaan dan pengembangan, di mana perencanaan dan pengembangan ini biasa disebut dengan otak genre, di mana segala rencana itu ada di
bidang perencanaan dan pengembangan. Yang kedua ada advokasi dan kerjasama, di mana bidang ini menjalin hubungan kepada dinas atau instansi-instansi lainnya. Yang ketiga ada data dan informasi, di mana data dan informasi ini menginput semua informasi seperti mengedit video dan membuat flyer-flyer. Yang ketiga itu ada ekonomi kreatif, di mana ekonomi kreatif ini biasa disebut untuk mencari khas genre. Kalau Eja sendiri masuk ke dalam bidang apa nih? Oke, kalau untuk Eja sendiri itu tergabung di bidang ekonomi kreatif. Contohnya Eja merupakan ketua bidang ekonomi kreatif. Boleh nggak sih Eja ceritain suka duka Eja di dalam genre ini? Boleh banget. Sukanya yaitu genre itu memberi banyak banget manfaat. Dukanya waktu itu Eja pernah mengikuti suatu event, yaitu pemilihan duta, di mana Eja itu sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi takdir berkata lain, Eja tidak masuk ke top duta genre Kabupaten Kepahya. Bagaimana tanggapan orang tua Eja sendiri terhadap Eja masuk ke dalam organisasi genre ini? Apakah orang tua mensupport atau Oke, baik, tanggapan orang tua Eja. Pertama kali Eja bergabung di genre itu sangat tidak menyetujui Eja tergabung karena sering balik pulang malam kalau ada acara waktu habis untuk genre. Tapi di situ Eja menyampaikan kepada orang tua bahwa forum genre ini sangat-sangat berarti bagi kehidupan Eja di masa depan. jadi selain organisasi genre ini ada nggak sih organisasi yang lain yang Eja ikuti gitu? Oke, organisasi lain yang Eja ikuti dari SMP, Eja sudah aktif di berbagai organisasi seperti OSIS, basket, Big Air, Risma, dan sebagainya. Di organisasi basket ini apakah bagaimana pengalaman Eja yang bisa diambil dari basket? Oke, pengalaman Eja di basket itu sangat-sangat banyak. Pada tahun 2023, Eja itu alhamdulillah menang di tingkat provinsi, dan di tahun 2024 itu mengikuti Piala Bupati Cup di Rejang Lebong, alhamdulillah mendapatkan juara 3. Wah, kayaknya Eja ini orangnya sangat multi talent ya. Oke, kita balik lagi ke topik utama yaitu genre. Dengar-dengar katanya ada pemilihan genre. Kira-kira seorang Eja yang multi talent ini pernah nggak sih mengikuti pemilihan duta genre? Oke, untuk Eja sendiri mengikuti pemilihan duta genre itu pernah 2 kali. Yang pertama pada tahun 2022 itu Eja mengikuti, tapi cuma hanya sebatas peserta. Di tahun 2023 Eja coba lagi, tapi masih gagal. Itu Eja cuma batas top 10 duta genre Kabupaten Kepahya. Wah, sedih banget ya. Mungkin Eja bisa coba di lain waktu. Semangat Eja. Semangat Ja, pantang nyerah. Oke. Bentar. 3, 2, 1, action. Semangat Ja, pantang menyerah. Ada nggak sih Ja yel-yel atau jargon dari genre? Oke, pastinya ada lah. Boleh dong kasih lihat jargonnya. Oke, baik. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre Bengkulu, aku dan kau berencana. Genre Kepahyang, Kunaite, Pade, Baite, demi apa? Demi remaja Bengkulu. Yeay. Cut dulu bahas. Kukira 3, 2, 1, action. Wah, keren banget nih Ja jargonnya. Kalau boleh tahu jabatan Eja ini habis kapan ya? Oke, untuk jabatan Eja sendiri itu habis di bulan depan, itu tepatnya pada tanggal 20 Februari.
Jadi kan Eja udah kelas 12 nih. Jadi rencananya ke depan nih mau kuliah atau kerja? Oke, untuk planning aja ke depan sih kayaknya untuk mencoba untuk kuliah. Kalau boleh tahu Eja mau kuliah di mana? Oke, kalau Eja sendiri itu berminatnya di Universitas Bengkulu. Kan banyak nih universitas lain. Kenapa sih Eja harus milih Universitas Bengkulu? Mengapa Eja harus memilih Universitas Bengkulu? Karena Universitas Bengkulu itu bergengsi di Provinsi Bengkulu. Kalau kan Eja nih kuliahnya di Universitas Bengkulu. Eja mau ngambil jurusan apa? Oke, kalau Eja sendiri berminat itu yang pertama itu prodi ilmu hukum, yang kedua ilmu kelautan. Kenapa Eja ingin masuk di kelautan? 3, 2, 1, action. Dari sekian banyaknya jurusan, kenapa sih Eja milihnya jurusan kelautan dan hukum? Kenapa Eja memilih? Karena hukum itu Eja ingin sekali menjadi seorang hakim. Yang kedua, kenapa Eja memilih kelautan? Karena Eja ingin sekali mendalami tentang laut. Eja sangat tertarik banget sama laut. Kalau di universitas ini sendiri masih ada nggak sih Kak genre? Oke, untuk di Universitas Bengkulu itu tidak ada genre, tapi nanti kan Eja beraktivitas di Provinsi Bengkulu, pastinya Eja akan bergabung di genre tingkat Provinsi Bengkulu. Wah, jadi nggak ada nih. Jadi kalau nggak ada genre, apakah Eja ingin lanjut ke duta-duta lain? Kalau itu mungkin Eja melihat ke depannya dulu. Oke, teruskan. 3, 2, 1. Jadi, apakah Eja bakal masuk organisasi lain saat kuliah nanti kecuali genre ini? Oke, mungkin untuk kedepannya Eja melihat lagi ke depannya di universitas tersebut ada apa aja organisasi mungkin yang Eja berminat. Contohnya mungkin BEM itu tuh Eja sangat berminat sekali ingin tergabung di BEM universitas. Ya, silakan. 3, 2, 1. Oke, Ja, untuk BEM itu sendiri, kalau boleh tahu apa ya, Ja? Oke, baik, untuk BEM itu disingkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa, di mana BEM ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu BEM Fakultas, yang kedua BEM Universitas. Baiklah, kalau tugas genre ini sendiri yaitu seperti mengedukasi generasi muda untuk mencapai generasi emas. Jadi kalau tugas-tugas BEM itu sendiri apa sih, Ja? Kalau untuk tugas-tugas BEM, Eja belum berpikir sejauh itu dan belum mencari informasi tentang peran dan kegunaan BEM. Oke, Ja, jadi kan kalau Eja nanti kan kuliah nih, kalau kuliah nanti kan pasti bakal jauh dari orang tua, kakak, saudara-saudara lain. Kalau Eja sendiri bakal kepikiran nggak sih kayak teman-teman yang kuliah sambil kerja gitu kan, biar bisa untuk mengurangi beban orang tua. Kalau Eja sendiri sih berminat sih kerja sambil kuliah. Mungkin di awal-awal semester mungkin Eja fokus dulu ke kuliah. Nah, di pertengahan nanti Eja berusaha untuk mencari pekerjaan agar meringankan pekerjaan orang tua. Apa? Lagi. 3, 2, 1, action. Jadi jika Eja nggak berkesempatan nih untuk berkuliah di Universitas Bengkulu, apa nih rencana Eja untuk kedepannya? Oke, untuk planning kedepannya jika Eja tidak terpilih dan tidak berkesempatan untuk berkuliah di Universitas Bengkulu, Eja ingin mengikuti ikatan dinas. Kalau untuk ikatan dinas itu sendiri, Eja bakal masuk ke ikatan dinas apa tuh? Oke, yang Eja ingin minati saat ini yaitu Politeknik Ilmu Kemasyarakatan. Kenapa sih Eja termotivasi untuk memilih Politeknik ini? Mengapa Eja termotivasi ingin mengikuti ikatan dinas? Yang pertama, yang pasti
biaya kuliah gratis. Yang kedua, masa kuliah hanya 4 tahun. Yang ketiga, ketika tamat pasti diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Misal nih, Eja juga nggak berkesempatan dapat di ikatan dinas nih. Oke, jika Eja juga tidak 3, 2, 1, action. Misalnya Eja juga nggak berkesempatan dapat di ikatan dinas nih, gimana nih, Ja? Oke, jika Eja juga enggak kesempatan di ikatan dinas, Eja ingin mencoba untuk melamar di CPNS Kumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sama dengan Poltekkip tadi, cuman hanya beda golongan saja. Oh, jadi kita nggak bisa ya ngandelin satu opsi aja. Kita harus punya banyak rencana cadangan lain untuk kedepannya itu. Oke, enggak juga kok, semua orang punya pemikiran dan cita-citanya masing-masing. Wah, nggak kerasa ya kita udah di ujung acara. Terima kasih banyak Eja atas ceritanya yang inspiratif. Untuk Eja sendiri, apa sih motivasi untuk remaja-remaja di luar sana? Motivasi Eja selalu semangat, jangan menghindari teriak KRR. Hidup berencana, itu keren. Jadi keteladanan yang dapat kita ambil dari seorang Eja yaitu memiliki sikap sosial, tanggung jawab, dan penuh inspirasi. Baiklah guys, itulah kan? Kadang kita lagi ya. 3, 2, 1. Baiklah guys, itu dia obrolan kita di podcast Motivasi Diri. Saya Dea Fionika dan teman saya Octaviana Mayangsari pamit undur diri.